Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan materi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, dosen pengampu Bapak Muhtarom SPDI MPDI, dengan tema Konsep Dasar Perkembangan Anak Usia Dini. Dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, pemateri pertama yang bernama Helen Delpita dengan NIM 2120210037 dan teman saya Mela Yunita dengan NIM 2120210041. Baiklah, di sini sudah ada A. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Menurut Mokasiram, ruang lingkup materi psikologi perkembangan itu meliputi masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, masa sekolah, masa pueral, masa pra-remaja dan masa remaja, serta masa dewasa. Berdasarkan ruang lingkup dan objek yang diteliti, maka psikologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi umum, yaitu di mana psikologi umum ini yaitu ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan baik manusia dewasa, manusia yang normal dan beradab. Dan yang kedua itu psikologi khusus, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Menurut Ahmadi dan Widodo Supriyano, yang termasuk dalam psikologi khusus antara lain, yang pertama itu ilmu jiwa anak, di mana ilmu jiwa anak ini yaitu ilmu yang mempelajari jiwa anak sejak lahir hingga dewasa. Lalu ada ilmu jiwa perkembangan. Ilmu jiwa perkembangan ini yaitu yang mempelajari bagaimana terjadi dan berkembangnya kehidupan jiwa anak secara normal. Selanjutnya itu ada ilmu jiwa kriminal, di mana ilmu jiwa kriminal ini mempelajari masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Lalu ada juga ilmu psikopatologi, yaitu mempelajari tentang penyakit-penyakit jiwa atau kelainan-kelainan pada jiwa seseorang. Selanjutnya ada juga ilmu watak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala atau penyakit-penyakit jiwa pada seseorang. Masa psikologi mempelajari gejala-gejala yang terdiri pada himpunan manusia banyak. Ilmu jiwa atau golongan masyarakat mempelajari gejala-gejala jiwa dalam golongan hidup, misalnya guru dan pelajar. Ilmu jiwa bangsa-bangsa yaitu mempelajari gejala-gejala yang mempengaruhi kejiwaan dalam tiap-tiap bangsa, misalnya bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa-bangsa lainnya. B. Metode penelitian perkembangan anak usia dini. Metode penelitian perkembangan anak usia dini mencakup dua metode. Yang pertama itu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif, di mana metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan dalam pengumpulan data perkembangan anak usia dini antara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan metode kuantitatif itu yang dapat digunakan dalam pengumpulan data perkembangan anak usia dini, meliputi antara lain metode eksperimen, metode angket, atau metode tes. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode umum dan metode khusus. Yang pertama di sini sudah ada metode umum, di mana yang A, pendekatan longitudinal, yaitu suatu cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Cara melakukannya harus mengikuti proses perkembangan anak usia dini. Misalnya, seseorang diikuti perkembangannya dari lahir sampai mati atau dari lahir hingga ia menjadi dewasa. Yang B, itu ada pendekatan transversal atau cross-seksional, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki orang-orang atau kelompok orang dari tingkat umur yang berbeda. C. Pendekatan lintas budaya atau cross-kultural. Dalam pendekatan ini, penyelidik berusaha untuk membandingkan beranggapan atas dasar bahwa alam dan budaya yang anak
anak dari umur yang sama tetapi hidup dalam alam budaya yang berbeda. Yang D, metode sekuensial. Metode sekuensial ini merupakan kombinasi dari metode cross-seksional dan transversal dan metode longitudinal dalam banyak hal. Pendekatan ini dimulai dengan studi cross-seksional yang mencakup individu dari usia yang berbeda. 2. Metode-metode spesifik atau metode khusus. Metode spesifik ini adalah cara-cara khusus yang digunakan, yang seorang pendidik gunakan untuk mengetahui gejala perkembangan yang sedang timbul atau yang akan timbul. Di mana yang A ada metode observasi. Metode ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku. Metode observasi ini dapat dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada metode observasi alami dan observasi terkontrol. Di mana metode observasi alami adalah metode serba sengaja dan sistematis mengamati aktivitas individu lain. Sedangkan observasi terkontrol adalah observasi yang dilakukan bila mana lingkungan tempat anak itu berbeda atau anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. B. Metode eksperimen. Dalam eksperimen, peneliti sengaja menimbulkan gerak laku atau pertanyaan jiwa seseorang melalui rangsangan-rangsangan. Segala reaksi dalam metode eksperimen ini akan diamati dan dicatat oleh dengan teliti. Lalu peristiwa yang terjadi selama metode eksperimen ini berlangsung bisa diulang-ulang pada waktu lain bila mana diperlukan. Maka disinilah letak kelebihan pada metode ini. Yang C, metode tes, yaitu metode yang diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan menyuruh anak melakukan suatu tugas. Dari jawaban dan hasil pelaksanaan tugas itu, peneliti dapat mengukur perkembangan fisik anak dengan alat ukur yang sudah ditentukan secara hati-hati. Metode tes merupakan instrumen penting dalam psikologi kontemporer yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan minat, sikap, dan hasil kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya itu ada D. Metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditunjukkan untuk anak dengan cara mengamati, mengajak bercakap-cakap dan tanya jawab. Penggunaan metode klinis merupakan gabungan antara eksperimen dan observasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Metode wawancara telah pernah dilakukan oleh Holbert dalam melakukan penelitian tentang perkembangan moral anak usia dini. Hasil wawancara yang dilakukan Holbert dengan berbagai bangsa menghasilkan teori perkembangan moral anak usia yang digunakan sampai sekarang. Dan yang selanjutnya yaitu ada F, metode introspeksi dan retrospeksi. Introspeksi adalah penyelidikan yang dilakukan dengan sengaja memperhatikan proses kejiwaan atau tingkah laku diri sendiri. Dan sedangkan refleksi adalah mempelajari perubahan-perubahan atau pengalaman-pengalaman diri sendiri di masa lampau. Dan yang selanjutnya ada G, metode ekstrospeksi. Metode ini merupakan kebalikan dari introspeksi. Maksudnya adalah penyelidikan terhadap perubahan-perubahan kejiwaan orang lain. Dan yang selanjutnya ada metode indirect atau metode tidak langsung, yaitu penyelidikan yang dilakukan tidak langsung kepada anak tetapi melalui sumber lain tentang perkembangan anak tersebut, seperti sumber itu bisa berupa buku, gambar, film, rekaman, orang tua, guru, orang dewasa, dan biografi. Dan yang selanjutnya itu ada metode riwayat hidup. Metode
Penelaah riwayat hidup dikenal sebagai riwayat kasus merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Nah, dari penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa semua metode penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, perkembangan anak usia dini. Ini ada tujuan psikologi perkembangan. Elizabeth Harlock menyebutkan psikologi perkembangan dewasa ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada menemukan perubahan-perubahan apakah yang terjadi pada usia umum dan khas dalam penampilan perilaku, minat dan tujuan masing-masing periode perkembangan. Dan yang selanjutnya itu menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Dan yang ketiga itu menemukan sebab-sebabnya. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Menurut Arbi Suharyanto 2017. 1. Mengetahui perkembangan individu. Dan yang kedua, mau membantu pengajar pendidik. Yang ketiga, mengukur perubahan tingkah laku. Yang keempat, mempelajari perbedaan antar pribadi. Dan yang kelima, sebagai dasar ilmu dalam pengajaran. Yang keenam, tujuan pengendalian. Yang ketujuh, mengetahui tahapan perkembangan pendidikan psikologi. Yang kedelapan itu mengetahui realitas. Dan yang kesembilan itu mengetahui pola pikir. Kesepuluh, mempersiapkan menghadap tuntutan pendidikan. Merumuskan desain pembelajaran, memahami gejala psikologi dalam pendidikan, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi seseorang, dan bimbingan dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada manfaat mempelajari psikologi perkembangan bagi guru PAUD. Dengan mempelajari psikologi perkembangan seseorang guru dapat memperkirakan kira-kira pembelajaran seperti apakah yang paling cocok sesuai dengan rentang perkembangan anak-anak yang akan menjadi murid mereka. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Guru dapat mengembangkan kurikulum dan materi ajar paling sesuai untuk murid mereka. Samudra Padasila Jamaluddin pada tahun 2012. Dengan mempelajari psikologi perkembangan anak usia dini, calon PAUD mendapatkan manfaat antara lain itu yang pertama, memahami dan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultur, dan emosional. Dan yang selanjutnya, dapat memilih solusi yang tepat, dapat menjadi teman bertanya pada wali murid, dan dapat mengembangkan berbagai strategi pembelajaran. Guru dapat melakukan penelitian yang tepat bagi perkembangan dan kemajuan belajar anak. Dan yang F, guru dapat menggabungkan pengasuhan dan pembelajaran. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam diri individu. Seperti bertambahnya tinggi badan, individu akan dapat diamati secara kasat mata. Sedangkan perkembangan bahasa hanya dapat dirasakan tanpa dilihat. Jenis-jenis gangguan perkembangan pada anak. Itu yang pertama ada gangguan bahasa dan bicara, yang kedua gangguan motorik, yang selanjutnya gangguan belajar, gangguan kognitif, autis atau spektrum disorder, dan selanjutnya gangguan sosial dan emosional, dan yang terakhir itu ada gangguan intelektual. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.